وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعم تترى وآلاء لا أدرك لها حصرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم في صنعه العليم بخلقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فبلغ الرسالة البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين المهديين وعلى أزواجه وآل بيته المطهرين وصحابته الكرام الغر الميامين السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dari Rabbani dalam acara live streaming ini, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkannya kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikannya kesehatan, diberikannya keimanan dan keislaman, yang mudah-mudahan ini ada bekal sebaik-baik bekal untuk menghadapi ujian dunia yang tidak kekal, agar kita berhasil membawa bekal untuk menghadapi akhirat yang abadi dan kekal. Mudah-mudahan syukur kita kepadanya menambah nikmat yang sudah ada, yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya sehingga nikmat senantiasa bertambah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi, yang saya cintai dan saya muliakan. Salawat dan salam semoga senantiasa mengiringi majelis kita, langkah dan gerak kita, segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin, keluarga-keluarga beliau, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, khususnya pada hari Jumat ini, di mana dianjurkan banyak berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih khusus pula lepas asar menjelang maghrib ini, di saat doa insya-Allah mustajab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
sebagai menyambung silaturahim kita, karena ilmu adalah silah, penyambung di antara para ahlinya. Walaupun kita hari ini sedang diuji untuk menjaga jarak, terbatas gerak, tapi kita tidak boleh berhenti dalam mencari keberkahan ilmu, dan tidak pula boleh berhenti membayar zakat ilmu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka berangkat dari niat inilah, karena munasabah kita menjelang Ramadan yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat menikmatinya kembali seperti hari-hari biasa. Semoga wabah yang hari ini sedang melanda seluruh pelosok negeri, bahkan seluruh penjuru dunia, hampir rata dikunjunginya. Semoga sang corona ini selesai atau cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Alhamdulillah, orang-orang beriman sudah diberikan teguran. Orang-orang yang berbuat maksiat mau tidak mau harus berhenti, walaupun mungkin sesaat. Orang yang tak biasa patuh dengan aturan, kebanyakan sudah patuh dengan aturan. Oleh itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat. Tentu saja usaha, kerjasama, dan taat kepada perintah, dan menghiraukan dan mempedulikan fatwa para ulama dengan ilmu yang mereka berikan untuk sama-sama menjaga. Karena sesungguhnya kalau kita tidak mentaati, mungkin akan berlarut-larut penyakit ini. Maka beragamalah dengan ilmu, bukan hanya sekedar dengan semangat. Karena sesungguhnya banyak kita lihat pada hari ini, kaum muslimin lebih menonjol semangat daripada ilmunya, sehingga tidak sedikit yang masih belum mendapatkan hidayah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan perintah Allah taat kepada waliul amri, dalam hal ini para ulama dan para pengambil kebijakan, yaitu pemerintah. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada bisa memahami ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada pembicaraan kita. Judul kita untuk beberapa hari ke depan, judul besarnya adalah berbekal ilmu dan iman, menggapai takwa di bulan Ramadan. Dalam beberapa pelajaran kita sudah kita sebutkan bahwasanya Ramadan bukan lagi sekedar masa latihan. Ia adalah masa beramal, masa menunjukkan prestasi, masa panen, dan masa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ibarat bagi pedagang ini adalah musim lakunya jualan. Bagi para atlet mungkin masa final dari sebuah perlombaan, atau bagi para penuntut ilmu, murid dan mahasiswa, sebagai masa pengumuman hasil dari apa yang mereka tuntut selama ini. Demikian pula Ramadan bagi orang-orang beriman, ia adalah tempat mengukir prestasi, tempat menimba amal. Ia adalah event besar yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan padanya. Allah turunkan segala amalan-amalan
diberikan keutamaan pada bulan itu. Jadi kalau dalam kajian sebelumnya kita sebutkan, sejak bulan Rajab kita sudah mulai menanam, menyiangi, maka di bulan Sya'ban ini kita menyiram dan memperhatikan lebih intensif lagi. Dan di bulan Ramadan insya-Allah tinggal kita panen, menikmati hasil tanaman yang kita tanam dan kita pelihara sejak beberapa bulan yang lalu. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat perlu kita mendapatkan ilmu dan iman. Karena sesungguhnya seseorang tak akan mungkin mendapatkan kemenangan kecuali menguasai medan, menguasai pertandingan, menguasai permainan yang dimainkan. Oleh itu, beberapa hari ke depan insya-Allah taala kita mencoba sedikit demi sedikit, karena ilmu kita memang sedikit. Tetapi kalau sedikit diberkahi dan itu datangnya dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik, lebih berkah, lebih besar hasilnya daripada kita mengira-ngira atau merasa-rasa sendiri. Karena kita sudah paham semua kaum muslimin, orang yang beramal dengan ilmunya di bidang apapun, di profesi apapun, pasti akan lebih bernilai dan lebih dihargai daripada yang beramal tanpa ilmu. Maka berangkat dari sini kita menaikkan judul ini, berbekal ilmu dan iman menggapai takwa di bulan Ramadan. Kaum muslimin, biasanya orang akan tertarik bila melakukan sesuatu, akan tertarik dan termotivasi bila ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang ingin dicapai, dan itu harus betul-betul berkesan, bukan hanya sekedar hasil yang dia bisa didapat tanpa usaha yang sungguh-sungguh, atau bisa didapat dimanapun, dan bukan hanya hasil yang hanya nikmatnya tidak seberapa. Maka biasanya orang akan bertanya-tanya, apa sih kalau saya melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, atau saya ikut di event Ramadan ini, apa sih hasil yang akan saya dapatkan? Ibarat seorang pekerja, apa gaji saya? Kalau seorang profesional, apa insentif saya, honor saya? Atau seseorang yang menginginkan suatu keberhasilan, apa nama yang akan saya dapatkan, popularitas yang akan saya temukan dari amalan ini? Maka pada kesempatan ini sedikit kita angkat tentang keutamaan bulan Ramadan. Tentu saja banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan ini. Dari hadis sahih sampai hadis palsu pun ada. Tetapi sekali lagi kita ingatkan bahwa yang sahih itu sudah banyak, dan itu sudah sangat cukup. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita sebutkan, mungkin ada yang mengkhawatirkan, apakah kita akan bisa menikmati Ramadan seperti hari-hari sebelumnya? Ataukah kita akan terpaku melaksanakan dan mendirikan Ramadan di rumah masing-masing? Maka kita katakan, bersyukurlah kita, karena tidak sedikit orang-orang yang sudah di bawah tanah di sana merindukan untuk kembali seperti kita, untuk kembali ke atas permukaan bumi ini. Mereka sudah di bawah bumi, orang-orang yang sudah duluan mati. Mereka pasti baru saja mereka ditimbun, baru saja mereka mati masuk ke alam barzakh, mereka bercita-cita ingin kembali untuk beramal. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan waktu untuk menikmati Ramadan ini.
Kalaulah misalnya Ramadan tahun ini, dan sebenarnya bukan kita yang mengalami pertama kali, sudah disebutkan bahwa wabah-wabah bahkan lebih parah dari wabah hari ini telah menimpa kaum muslimin di masa-masa yang lalu. Bahkan ada yang sampai 5 bulan lamanya, dari sebelum bulan Ramadan sampai bulan haji, dan tidak bisa melakukan puasa atau tidak bisa melakukan salat tarawih di masjid-masjid. Kalau ada sekarang yang masih ngeyel, masih berseteguh untuk tetap salat berjamaah di masjid, seperti alasan sebagian orang ke pasar enggak takut, pergi belanja enggak khawatir, ngambil uang ke ATM enggak cemas, tapi ke masjid takut. Anda waras? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini semangat. Agama ini bukan hanya semangat, tapi dengan ilmu. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam, dia tidak rela Nabi yang mulia, syariat yang tinggi ini, yang hak, tidak ada keraguan padanya, tapi direndahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dimakar dan ditipu daya oleh orang-orang musyrikin Mekah. Umar enggak tahan melihatnya, datang ke Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alasta Nabi Allah, bukankah engkau ini benar-benar Rasulullah? Alaysa dinuna al-haq, bukankah kita agama ini dalam kebenaran?" Kata Rasulullah SAW, "Benar ya Umar, innilah Rasulullah wa inna dinana ala al-haq. Falimadha nardal mahinata lidinina?" Kenapa kita rela saja agama kita diinjak-injak? Subhanallah, pandangan Umar memang agama tidak diberikan kebebasan. Seperti sekarang memahami masa ditutup masjid dalam suasana wabah seperti ini. Ini semangat. Semangat itu dihargai. Tetapi semangat tidak menentukan kebenaran ilmu. Masih ada sebagian kaum muslimin yang masih dengan semangat dan tidak mau mendengarkan anjuran ulama dan para pemerintah. Maka Nabi SAW, ingat hai Umar, kita belum diizinkan. Umar minta, ayo kita angkat senjata. Ya, siapa yang tidak kenal Umar? Dia ketika hijrahnya pergi ke tengah-tengah orang musyrikin Mekah. Siapa yang besok ingin ibunya kehilangan dirinya, tunggu saya besok di belakang gunung ini. Tidak ada yang berani. Ada di sana Hamzah, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dikenal. Tapi kata Nabi SAW, ini masalahnya bukan masalah semangat, tapi masalah ilmu. Maka kata Nabi SAW, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini adalah orang yang tergesa-gesa. Lalu dikatakan inna lam nu'zan, kita belum diizinkan untuk itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat perlukan ilmu, bahwa izin yang mengizinkan kita ke masjid itu di waktu tenang dan memerintahkan itu Allah. Dan yang menyuruh kita untuk mengikuti anjuran dan fatwa para ulama dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemana kita ketika dulu diperintah ke masjid kita jarang ke masjid, tetapi sekarang ketika dianjurkan untuk sementara digantung dulu untuk menyelesaikan wabah yang memang menurut para ahlinya yang thiqat bahwa penyebarannya melalui interaksi dekat sesama kaum manusia. Semoga Allah SWT memberikan kita. Nah, andainya kita tidak bisa berpuasa, salat tarawih misalnya di masjid beramai-ramai, maka sebenarnya pada asalnya dulu para sahabat di zaman Nabi SAW, mereka mendapatkan predikat at-taqwa. Mereka menikmatinya, menikmati hari-hari indah bulan Ramadan juga di rumah masing-masing, atau di jemaah kecil, baik di Masjid Nabawi ataupun di rumah-rumah kaum muslimin.
Sampai dikatakan di Madinah itu seperti dengungan suara lebah, karena saking banyaknya orang baca Quran di setiap rumah. Jadi gabungan suara itu dari jauh seperti lengungannya lebah atau dengungannya suara lebah. Nah, mari kita hidupkan Ramadan ini dengan seperti mereka juga menghidupkannya. Memang tentu kita akan lebih bersemangat ketika bersama. Tetapi kekhususan itu, keistimewaan itu tidak akan hilang andainya pun Allah menghendaki. Karena Allah menghendaki, kita menginginkan, tapi kehendak Allah yang berlaku. Seandainya wabah ini masih belum berlalu, insya Allah keutamaan itu tetap kita dapatkan dengan izin Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan musibah-musibah yang dilalui oleh orang-orang dulu? Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kesulitan dan kesempitan, kemudaratan, sampai-sampai orang-orang beriman, Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah itu dekat. Dan memang pertolongan itu dekat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, karena sesuai pepatah orang Arab, kullu ma huwa atin qarib, semua yang akan datang itu akan dekat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa saja keistimewaan sehingga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan atau bersemangat untuk menempuhnya? Di antaranya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatil Muslim wa suffidat asyayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, subhanallah, di awal masuknya Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga langsung terbuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini ada 3 keutamaan yang tak kita dapatkan di luar Ramadan, yaitu semua pintu surga terbuka. Dan ini kesempatan. Maka di bulan Ramadan kesempatan besar terbuka bagi orang untuk masuk ke surga. Maka hati-hati kita terbuka, iman-iman kita menguat, semangat beribadah kita naik. Sebaliknya, wa ghulliqat abwabu jahannam, kesempatan masuk neraka itu semakin sempit karena pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan yang suka mengganggu kita, yaitu syaitan yang suka memalingkan kita dari amal salih kepada amal talih, daripada sunnah kepada bid'ah, daripada taat kepada maksiat, daripada pemurah kepada bakhil, daripada tawadhu kepada meninggikan diri, daripada kesehatan hati kepada berbagai penyakit hati. Nah, sekarang syaitan dibelenggu sehingga dia tidak sampai mempengaruhi
seperti dia sampai pada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kulla lailah." Apabila masuk awal malam Ramadan, subhanallah, bukan dari hari lagi, di malamnya, dan kita ketahui bahwa malam lebih dulu daripada hari. Kalau besok awal Ramadan, maka malamnya ini sudah masuk malam Ramadan. Dibelenggulah syaitan-syaitan dan jin-jin yang durjana. Kenapa disebutkan jin? Karena jin itu tak terlihat, tak terdeteksi. Dia membisikkan yang buruk, kita kira baik. Dia membusukkan kesyirikan, kita kira tauhid. Dia membisikkan maksiat, kita kira amal saleh. Dia membisikkan amalan yang tak diterima, kita anggap sebagai amalan yang sangat berharga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, falam yuftah min habab, dan tidak dibukakan satu pintu pun dari pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha bab, dan tak satu pun pintu yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan setiap malam atau setiap hari ada yang menyerukan, malaikat yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, maju terus, semangat terus. Jadi ada penyemangat kita. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang cari keburukan, stop dulu, aqsir, jangan lanjutkan. Kenapa? Karena syaitan yang anda ikuti sendiri sekarang sudah dibelenggu. Pintu-pintu neraka yang karena amalan buruk ini anda lakukan sedang dikunci. Sekarang kesempatan untuk memperbaiki diri. Kembalilah kepada yang karenanya kamu diciptakan, itu kembali ke surga. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Subhanallah. Walaupun dalam hadis dhaif diriwayatkan bahwa malam Idqum minan nar itu 10 malam terakhir, tapi ini hadis tidak sahih. Yang sahih adalah hadis yang mengatakan bahwa setiap malam turun rahmat, setiap malam turun maghfirah, setiap malam turun Idqum minan nar. Dan tentu saja di bulan Ramadan Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari neraka. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau seseorang terancam karena kesalahan atau tindakan pidana yang dia lakukan, terancam dengan pidana penjara atau hukuman denda, lalu ada masa pengampunan, seperti masa pengampunan karena corona ni, banyak narapidana mau dibebaskan. Ini terbalik juga sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada masa pengampunan. Wallahi, walaupun hukumannya hanya 2 bulan, kita akan manfaatkan waktu itu untuk mendapatkan masa pengampunan tersebut. Walaupun hukumannya hanya sekedar 2 bulan penjara, atau dendanya atas sekedar 20 juta, pasti kita akan memanfaatkan masa pengampunan tersebut. Bagaimana dengan hukuman neraka yang a'udzubillah
satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah. Mereka di dalamnya, kalau masuk penjara di dunia kaum muslimin, hukumannya ya tidak ada yang dipanggang dalam penjara. Tidak ada yang direbus dalam penjara. Tidak ada yang digantung kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Jarak. Itu penyiksaan, kan penyiksaan. Tapi di neraka semuanya serba panas. Nah, tidakkah orang tertarik untuk membebaskan diri dari neraka di bulan ini? Dan masanya hanya sebulan. Maka orang-orang yang yakin seperti yakinnya dia akan dihukum di dunia ini, kalau dia yakin seperti dia yakin dihukumnya di dunia ini, dia akan memanfaatkan waktu ini untuk mencari kesempatan bebas tersebut. Mana tahu Ramadan tahun depan tak ketemu lagi, atau mana tahu tidak sempat menyempurnakan sebulan penuh bulan Ramadan. Alangkah baiknya seandainya di malam pertama kita termasuk daftar yang diampunkan, daftar yang dibebaskan, daftar orang yang beriman, daftar orang yang mengharapkan pahala. Subhanallah. Andainya kita tahu kaum muslimin ada amalan kita yang diterima Allah, kita siap untuk mati. Sekarang masalahnya kita nggak tahu amalan kita terima atau tidak. Nah, disinilah pentingnya ilmu kaum muslimin, karena ilmu itu mendatangkan keyakinan. Orang yang tak berilmu tak akan yakin. Seperti yang saya katakan tadi, orang tak yakin meninggalkan masjid sekarang bukan karena apa? Karena dia tidak mengilmuinya. Dia tidak beragama berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan semangat beragama. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, di saat seseorang dengan ilmu maka akan lahir keyakinan. Nah, seolah-olah dia melihat neraka itu di depannya, seolah-olah dia melihat surga itu di depannya. Dan ini tak akan didapatkan kecuali dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tak didapatkan kecuali dengan itu. Dan itu tak akan didapatkan kecuali di majlis-majlis ilmu. Oleh itu kaum muslimin, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan majlis ini sebagai salah satu majlis untuk mengingatkan dan menyemangati kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara keutamaan bulan Ramadan ini adalah bahwa tidak ada bulan Allah mengkhususkan puasa sebulan penuh padanya kecuali di bulan Ramadan. Nah, dan kita tahu bahwa puasa seperti dalam hadis selanjutnya, bahwasanya puasa itu memiliki keutamaan di mana Allah memberikan pahala khusus. Dan dalam pelajaran kita tentang bulan Sya'ban atau puasa sunat di bulan Kamis, di hari Kamis, sudah kita bisa sebutkan pula bahwa Nabi SAW menyatakan hari Kamis dia angkat amalan. Saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Dan bulan Sya'ban, bulan dia angkatkan amalan, dan saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Nah, sekarang Ramadan dikhususkan untuk puasa sebulan penuh. Berarti ini adalah suatu musim yang luar biasa, yang harus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kemudian Ramadan, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, apa maksudnya? Membenarkan janji-janji Allah, dan ihtisaban mencari pahala dan balasan kebaikan dari Allah, bukan karena maksud lain, bukan karena maksud kebersamaan, walaupun itu tujuan yang ikut di dalamnya, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sebagian kita kan karena menjaga kekompakan, walaupun tidak diperintahkan Allah kita laksanakan. Tak. Kita yakin ini yang Allah suruh, ini pahalanya. Ini Allah tidak inginkan, kita tinggalkan.
Disinilah pentingnya ilmu kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak bisa paksa Allah untuk mengeluarkan pahala yang Dia tidak janjikan. Tidak mungkin kita menginginkan pahala dari amalan yang tidak Dia perintahkan. Karena Nabi sudah diutus Allah SWT untuk menjelaskan, ya Muhammad, ini yang saya inginkan, ini yang tidak saya inginkan. Dan Nabi sudah tunjukkan kaum muslimin bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang muslim, yang Allah inginkan dari seorang muslim dan muslimah, di alam amalan apapun sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tinggalkanlah kreasi, tinggalkanlah modifikasi, walaupun tidak sedikit dalih yang dipakai dengan nama besar para ulama, yang sebagian mengatakan, bolehnya melakukan yang tidak disunnahkan itu ulama-ulama mu'tabar. Taib yang mengatakan tidak diterimanya amalan yang diada-adakan itu adalah a'lamul ulama'il mu'tabarin, ulama yang paling alim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mu'tabar. Jadi beriman dengan apa yang Allah janjikan, yaitu berupa pahala, dan ingin mendapatkannya bukan maksud lain. Apa pahalanya? Diampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah. Dosa yang telah lalu, para ulama menyebutkan di sini adalah dosa-dosa kecil sepanjang tahun itu. Adapun dosa-dosa besar, seperti akan masuk dalam kajian kita nanti, adalah mesti diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Ramadan yang disebutkan dalam hadis sahih muttafaqun alaih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lahu yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya untuk dia. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, illa as-sawma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu khusus untukku dan aku yang menyiapkan pahala baginya. Artinya apa? Kalau pada keamalan lain orang bisa riya, tapi kalau amalan puasa itu rahasia. Dia boleh saja berbuka tidak diketahui oleh orang, tapi dia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan makannya karena aku. Kalau bukan karena Allah, orang bisa saja semuanya makan, minum di waktu yang atau di tempat yang tidak diketahui orang lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah lis-shaimi farhatan, bahwa seorang puasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, yaitu kegembiraan di saat berbukanya. Berbuka di sini pengertiannya ada 2, yaitu berbuka setiap hari di waktu maghrib atau berbuka di hari raya Idul Fitri. Ya, karena diberikan hak oleh Allah SWT kepada orang yang berpuasa untuk merayakannya, disebut dengan hari raya Idul Fitri. Allah tak larang kita bergembira pada hari itu, tentu saja dalam batasan-batasan syar'i. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan lebih bahagia lagi di saat dia bertemu dengan Rabbnya. Karena apa? Karena dia diberikan perlindungan daripada api neraka. Was-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai yang melindungi seseorang. Dan yang keempat adalah khalufu, atau yang kelima, kalau dia farhatun inda liqa'i rabbi dianggap ini, wala khalufu fi la khalufu fihi, bahwasanya bau mulutnya di sisi Allah atyab min rihil misk, lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang paling harum dan yang paling disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, oleh itu bahwa puasa bisa menjadi perisai bagi seseorang, bahwa puasa menjadi pelipat ganda pahala. Kalaulah kita seorang pedagang, bahwa di bulan ini untungnya 20%, tapi kalau seandainya di bulan besok 7.000%, 700 kali lipat berapa persen? 700 kali lipat, berarti 700.000%. Siapa yang tidak mau berdagang bulan itu? Siapa yang tidak mau bersedekah? Anda bersedekah sekarang, nanti ganjarannya diberikan bonus 700 kali lipat. 700 kali lipat, berarti 700.000% atau 70.000%. Di mana kita dapat presentasi seperti ini, ketua seperti ini? Itulah kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mendengar keutamaan-keutamaan ini dan kita memang memerlukannya, tentu saja ini bagi orang-orang yang beriman, yang telah berilmu tentang Allah, berilmu tentang Islam. Makanya kita mesti beriman, mesti berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulnya dan agama Islam dengan dalil-dalilnya, supaya lahir keimanan. Dari keimanan ini seluruh informasi ini masuk ke kita. Tapi kalau tidak berilmu tentang Allah dan berilmu tentang Rasulnya dan ilmu tentang agama Islam dengan dalilnya, walaupun ini mungkin bagi yang tidak beriman, ini berita mungkin lebih buruk daripada berita koran. Tapi bagi orang beriman, ini adalah sungguh pengharapan yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini karena kesempatan yang terbatas ini, insya Allah kita sambung tentang keutamaannya pada pertemuan esok hari insyaallah taala biizni rabbi alamin. Sampai jumpa kembali insyaallah taala dalam serial berbekal ilmu dan iman mendapatkan atau menggapai takwa di bulan Ramadan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Saya serahkan kembali waktu kepada saudara saya Ray Imran hafizahullah taala. Jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Anehkan untuk antum seperti biasa, ada yang istimewa sebenarnya, bukan seperti biasa. Untuk antum yang ingin bertanya bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kita di 081273335531 dan bisa juga langsung live di nomor yang sama untuk melakukan telepon interaktif. Kita tunggu untuk antum yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz mengenai materi untuk kesempatan hari ini. Dan sambil menunggu Ustaz, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat pesan singkat melalui WhatsApp. Kita jawab dulu Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz mengenai bulan suci Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita lalui atau kita temui, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci tersebut. Yang ingin Anda tanyakan adalah, sebenarnya apakah ada anjuran atau hadis ataupun sunnah dari Nabi Muhammad SAW mengenai bermaaf-maafan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Ini seperti ada telepon, kita terima telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Mustafa di Singapura. Iya, silakan Abu Mustafa untuk pertanyaannya. Bismillah Ustaz, mau bertanya, ini kita dalam keadaan pandemi corona, yang mana kita kemungkinan besar di Ramadan akan bertemu di bulan Ramadan dan dalam keadaan mungkin tetap yang ada pandemi corona. Nah, ini ketika kita nanti masuk 10 ke akhir Ramadan, itu kan ada amalan i'tikaf yang mungkin ada yang tentu kita ketahui ada keutamaan besar di kita. Nah, kira-kira kalau sekiranya kita tidak bisa i'tikaf, amal apa yang bisa kita lakukan untuk mungkin mendapatkan faedah yang besar, mungkin sama seperti i'tikaf? Iya. Jazakallah khair.
Pertanyaan pertama tadi, apakah disunahkan bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan? Atau jawab ini yang dulu? Jawab yang di telepon dulu. Telepon dulu, maaf. Berkaitan dengan pertanyaan bahwa salah satu keutamaan yang tak pernah ditinggalkan Nabi SAW, bahkan ketika beliau tidak sanggup dia qadha, yaitu i'tikaf di bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Semoga Allah SWT berikan kemampuan itu. Nah, bila dalam keadaan, karena memang kemungkinan besar melihat keadaan dan kondisi yang ada hari ini, kita tidak bisa melaksanakannya. Nah, apa amalan yang bisa kita lakukan? Maka kita katakan bahwasanya amalan yang tidak bisa dilakukan seseorang akibat terhalang oleh halangan syar'i. Padahal kalau tidak ada halangan itu dia akan melakukannya, maka bergembiralah, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahalanya walaupun dia tidak melakukannya. Banyak hadis, banyak riwayat dalam masalah ini, bahkan Al-Qur'an sendiri. Nah, oleh sebab itu maka kita tidak perlu terlalu merisaukan, walaupun kita tetap berharap sebesar-besar harapan. Kalau kita tidak sanggup, maka akan Allah berikan tetap pahalanya, karena Allah Maha tahu hati siapa yang jujur dan mana yang tidak jujur. Nah, segala amalan yang biasa dilakukan seseorang di waktu sehat, di waktu dia tidak musafir, dituliskan. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim atau sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan musafir, maka dituliskan baginya pahala yang biasa dia kerjakan di waktu sehat dan di waktu sedang bermukim. Nah, orang yang dikhawatirkan sakit, maka hukumnya dihubungkan dengan orang yang sakit. Misalnya orang yang mengurus orang sakit, hukumnya sama dengan orang sakit. At-tabi'. Misalnya sekarang ada orang yang sakit yang harus kita urus. Nah, orang sakit ini punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Nah, kita yang kalau meninggalkannya tidak ada yang mengurusinya dan dikhawatirkan akan mati atau akan tambah sakit, maka kita dapat uzur tidak melakukannya. Nah, dalam hal ini kita memang belum terpapar virus atau belum masuk ODP atau PDP, tetapi karena dikhawatirkan, apalagi difatwakan oleh para ulama dan dianjurkan atau diperintahkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang ramai, maka mudah-mudahan kita hukumnya sama dengan orang yang sakit tersebut sehingga pahalanya tetap diberikan. Atau orang yang tidak sanggup, misalnya ketika Nabi SAW kembali dari perang Tabuk, yaitu perang di saat musim paceklik dan musim panas. Dalam perjalanan pulang Nabi katakan, sesungguhnya di Madinah ada saudara-saudara kita. Inna bil madinati ikhwanan lana ma wati'na min wadin wala salakna min syi'bin. Sampai akhir kata Nabi, illa wasyarakana fil ajr. Di semua di Madinah ada saudara-saudara kita yang tidak satu pun wadi yang atau lembah yang kita lalui atau perjalanan mendaki yang kita lewati, dan tidak satu pun amalan yang kita lakukan kecuali mereka dapat bagian pahala daripadanya. Lalu apa kata Nabi? Mana'humul uzur. Mereka terhalang pergi karena ada uzur. Oleh sebab itu mudah-mudahan kalau seandainya memang tidak bisa kita lakukan karena uzur syar'i ini, mudah-mudahan pahala yang dapat. Apa amalan kita lakukan? Ya, pernah ditanyakan kepada salah seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, seseorang yang biasanya di waktu sehat atau di waktu tidak ada halangan selalu duduk di masjid berzikir sampai setelah subuh sampai
syuruk atau isyraq, dan salat yang pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tapi ada halangan dia melakukan apa? Hanya dia harus di rumah katanya. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka dia tetap juga berzikir di rumahnya sampai waktu syuruk. Mungkin juga antum tetap di rumah dengan melaksanakan ibadah, perbanyak baca Quran, baca zikir. Mudah-mudahan itu juga menjadi jadi pahala. Wallahu taala alam. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abu Mustafa yang bertanya. Kita ke pertanyaan yang kedua melalui WhatsApp dari Ustaz. Apakah disunnahkan bermaaf-maafan menjelang Ramadan? Kalau namanya bermaaf-maafan menjelang Ramadan, secara khusus saya tidak mengetahui ada dalilnya. Tetapi dari umum dalil, misalnya idzan tasafa Sya'ban ghafarallahu li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Apabila lewat setengah bulan Sya'ban, Allah akan ampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua orang. Satu musyrik, yang kedua musyahin, orang yang sedang tidak berbaikan, berbantah, ada sedang saling membenci. Nah, saling membenci ini ditafsirkan oleh ulama seperti Mujahid bin Jabr murid Ibn Abbas. Musyahin ini maknanya adalah orang yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama atau bid'ah. Karena ini sangat rentan membuat saling membenci di antara kaum muslimin. Dan ini juga ada korelasinya dengan hadis lain mengatakan Allah tidak ampuni dosa orang yang berbuat bid'ah. Nah, oleh sebab itu ini kan peringatan keras. Mudah-mudahan kita takut melakukannya juga bukan justru menjadi pembela dan menjadi backingannya. Dan sebagian ulama, dan ini sebagian besar menafsirkan adalah maknanya adalah orang yang saling membenci atau tidak berbaikan karena sebab apapun, baik sebab ukhrawi maupun duniawi. Dan antara pendapat Mujahid dengan pendapat ini tidak bertentangan. Yang ukhrawi tentu saja karena masalah agama. Kalau duniawi tentang urusan dunia. Oleh sebab itu, maka dianjurkan untuk saling memaafkan. Yang ketiga, bahwasanya kan di bulan Sya'ban ini diangkat amalan kita. Dan salah satu sebab terangkatnya laporan amal kita adalah tidak berbaikan sesama muslim. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ini menjadi alasan kenapa menjelang Ramadan kita saling memaafkan. Dan sebenarnya tidak perlu menunggu Ramadan. Ya, ini masalahnya kita nunggu Ramadan dulu. Tidak, jangan ditunggu. Pokoknya setiap orang yang bersalah sama kita, kita sudah pasang otomatis, saya maafkan, selesai. Karena itu sebab kita masuk surga. Amalan kita tidak ada halangan, tidak ada karantinanya. Seolah orang minta maaf, tak minta maaf, besar kecil amalannya. Amal itu lakukan orang yang lebih rendah dari kita, lebih muda dari kita, lebih besar. Tidak usah dipikir itu. Setiap orang yang bersalah sama kita, kita sudah maafkan, selesai. InsyaAllah ta'ala. Berusaha untuk melupakan kesalahan orang dan berupaya pula melupakan kebaikan kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih tunggu untuk beberapa menit lagi. Untuk antum yang ingin bertanya silakan di line telepon kita di 0812 73 33 55 31 terkait materi kita yang disampaikan untuk hari ini. Itu berbekal iman, ilmu dan takwa untuk menggapai berkah di bulan suci Ramadan. Kita kembali ke pertanyaan WhatsApp sambil menunggu telepon untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya kembali, Ustaz. Sebenarnya untuk permasalahan sholat tarawih, Ustaz, ini mana yang sahih sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW untuk rakaat, apakah 11 ataukah 23? Bahkan ada juga katanya mengerjakan 36 rakaat. Ini seperti apa, Ustaz? Kedua-duanya sahih dari Nabi SAW. Yang satu sahih daripada perkataannya, perbuatannya dan takrirnya, yaitu Nabi SAW
dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani dalam As-Sahihain bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat di bulan Ramadan itu 11 rakaat dengan witir. Dan lebih detail lagi kalau hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan masalla Rasulullah SAW di Ramadan wala fi ghairihi illa 11 rakaat. Dalam riwayat lain ma zada Rasulullah ala 11 rakaat. Shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma shalla thalathan. Nabi SAW tak pernah salat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Salat beliau 4 rakaat, jangan tanya panjang dan indahnya. Panjangnya 1 rakaat 5 juz kadang. Nah, kalau indahnya jangan tanya bagaimana indahnya bacaan Nabi alaihissalatu wassalam, baiknya. Kemudian salat lagi 4 rakaat, kemudian salat 3. Ini dijadikan alasan oleh sebagian kaum muslimin bahwa salat tarawih 4 rakaat sekali salam. Ini masalah lain, tapi yang rajih tentu saja setiap rakaat 2 kali, setiap salam 2 rakaat. Karena ini hadis Aisyah muhtamil, artinya kemungkinan 4, kemungkinan 2 ada. Tapi hadis yang lain, di antaranya hadis Ibnu Khalid Al-Juhani dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan ramaktu salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya mengamati salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Fasalla rak'ataini tawilataini. Nabi salat 2 rakaat panjang. Nah, thumma salla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Kemudian Nabi salat 2 rakaat panjang tapi tak sepanjang 2 rakaat pertama. Thumma salla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Kemudian salat 2 rakaat panjang tidak sepanjang yang 2 rakaat tadi. Thumma salla rak'ataini tawilataini duna allataini al-ulayain. Kemudian salat lagi 2 rakaat panjang tidak sepanjang 2 rakaat yang pertama. Thumma salla thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini jelas 2 2 2 2 3. Berarti 11 rakaat. Jadi 1 kali salam ini diperkuat dengan hadis lain salatul laili mathna mathna. Salat malam itu maksudnya salat sunat tentunya adalah 2 rakaat. Kenapa dikatakan salat sunat? Karena isya salat malam tapi 4 rakaat. Nah, salat maghrib terhitung salat malam karena dia 3 rakaat. Berarti maksudnya adalah salat sunat malam itu 2 rakaat. Dan lain ada lagi salatul laili wa nahar, salat sunat siang dan malam 2 rakaat. Nah, apakah 11 saja? Tentu saja yang afdal adalah 11. Nah, yang 11. Tetapi dalam ini panjang pembicaraan ulama mana yang afdal, 11 atau lebih atau tidak. Yang jelas dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Tapi yang senantiasa dilakukan Nabi adalah 8 tambah 3, 11 rakaat. Tapi mana yang afdal? Tentu saja amalan Nabi lebih afdal dari yang lain. Tapi yang lain juga dibolehkan oleh Nabi SAW karena Nabi mengatakan salat malam itu 2 rakaat tanpa membatasi. Tanpa membatasi. Sehingga sebagian ulama mengatakan tergantung kepada jemaahnya. Kalau mereka suka rakaatnya banyak, bacaannya pendek per rakaat, maka dilebihkan dari 11. Tapi kalau seandainya berjemaahnya sanggup dengan 11 rakaat lebih panjang bacaan Qur'annya, karena memang kalau orang dulu kadang-kadang sekali 3 malam khatam Qur'annya. Kalau kita sekali sebulan khatam Qur'an berat memang. Mungkin diperlukan tambahan rakaatnya. Wallahu alam. Jadi dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan. Sepertinya memang waktu yang membatasi kita, Ustaz. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan akan kita sambung kembali kajian kita ini. Dan jazakallahu khairan juga untuk antum yang sudah bertanya di 081273335531 untuk telepon langsung ataupun pesan singkat di line WhatsApp kita. Dan afwan untuk semua salah kata yang telah bicara. Mungkin kita akhiri kajian kita di kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi